sekarang saya akan pandu nih diskusi kita ini, obrolan ini. Memang kita membuat ini menjadi seringan mungkin gitu kan. Karena kan obrolan soal hukum HAM dan demokrasi kan obrolan berat sebenarnya gitu kan. Nah, bagaimana memudahkan lah ya, meringankan sesuatu yang berat menjadi hal yang lebih ringan. Gitu kan. Nah, jadi kita ngobrol di tempat ini terkait dengan isu hukum HAM dan demokrasi. Hari ini, yang jam 2 ini, walaupun agak telat nih, telat sih, faktanya telat gitu ya, 20 menit gitu ya, terkait dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023, gitu teman-teman. Nah, teman-teman tahu semua kan, putusan 90 tahun 2023 ini tentang apa kan? Nah, mungkin saya jelaskan sedikit aja ya. Putusan 90 tahun 2003 ini merupakan 1 dari 7 ya tadi ya. 1 dari 7 atau 1 dari 9? 1 dari 7 ya? 7. Dari 7 gugatan. 8-nya kena tolak, selebihnya itu tidak diterima, ada ditolak gitu. Nah, ini yang putusan 90 ini itu dikabulkan sebagian. Yang namanya konstitusional atau dia itu konstitusional secara bersyarat gitu. Jadi pasal 169 huruf Q itu dia akan konstitusional kalau dimaknai umur 40 itu dia pernah menjabat sebagai kepala daerah gitu. Nah, inilah yang pada saat ini menimbulkan pro kontra sebenarnya. Dan faktanya, kalau menurut saya sih sudah menjadi fakta gitu kan. Putusan ini dipakai oleh Gibran untuk mendaftar kemarin, gitu. Itu jadi fakta, gitu kan. Tadinya praduga gitu kan, sekarang menjadi fakta bahwa dengan adanya putusan ini, Gibran bisa mendaftar dan berpasangan dengan Prabowo Subianto, gitu kira-kira. Tapi masih ada hal-hal lainnya sebenarnya menjadi ekor-ekornya gitu kan, yang perlu kita obrolin masing-masing gitu. Nah, sekarang nih, ini ada 2 ahlinya nih kan, gitu. Memang dimatiin sengaja nih. Oke. Nah, ini dulu deh, Fadli melihat ini kan ada putusan 90 tahun 2023 ya. Ya. Nah, sebenarnya menurut Fadli, apa sih masalah-masalahnya atau problematik yang ada di dalam putusan itu, atau di situ bukan problematik, tetapi ya bisa dikatakan memang ini hak konstitusional orang lah ya untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan berhak dong anak muda. Ini teman-teman kan setuju kan kalau misalnya mau jadi calon gubernur dan wakil presiden dan bakal presiden, setuju kan? Kan gitu, nah setuju. Apakah itu ini tujuannya gitu kan? Ya kan? Benar gitu kan? Atau memang di dalam tirai hak itu gitu kan? Ternyata situ ada juga masalah-masalahnya. Nah, menurut Fadli gimana nih terkait dengan putusan MK ini nih gitu? Ya, makasih Bang Alfon, Bang Rey dan teman-teman semua. Pertama, sebelum spesifik menanggapi putusan 90, mungkin saya mau cerita sedikit Bang soal bagaimana gelombang permohonan ini masuk ke MK. Oke. Karena kami di Perludem kan kebetulan jadi salah satu pihak terkait nih di judicial review terkait dengan syarat usia calon presiden ini. Jadi sebetulnya perkara nomor 90 ini yang diajukan oleh mahasiswa dari Solo ya, mahasiswa Fakultas Hukum UNS, itu masuk kepada perkara gelombang kedua ke Mahkamah Konstitusi soal syarat usia ini. Jadi gelombang pertama itu ada permohonan yang diajukan oleh PSI, Partai Solidaritas Indonesia, kemudian Partai Garuda, dan diajukan oleh beberapa orang kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra tuh. Nah, salah satunya Wali Kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Nah, PSI yang mereka minta adalah menurunkan usia dari 40 tahun ke 35 tahun. Itu aja yang diminta sama PSI.
Tapi kalau Partai Garuda dan beberapa orang kader Partai Gerindra itu minta syarat usia itu diturunkan atau menjadi klausul yang alternatif dengan klausul yang mengatakan berusia 40 tahun atau pernah memegang jabatan di pemerintahan. Nah, itu gelombang pertama tuh 3 permohonan yang masuk ke MK. Perludem masuk jadi pihak terkait di 3 permohonan yang awal itu, Bang. Kita sebagai pihak terkait pada intinya nggak setuju dengan apa yang diminta oleh para pemohon. Kenapa? Ya karena menurut kita soal usia calon presiden ini nggak ada isu konstitusionalnya, nggak ada isu pertentangannya dengan undang-undang dasar sama sekali nggak ada. Itu yang kemudian kita sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita sampaikan juga bahwa soal usia ini hampir semua jabatan publik, terutama jabatan publik yang elected official yang dipilih melalui proses pemilu, itu ada syarat usianya. DPR, DPD, dan DPRD ada syarat usianya. DPD ada syarat usianya, Bupati, Wali Kota, Gubernur ada syarat usianya juga. Nah, dan faktanya syarat usia itu berbeda-beda. Soal syarat usia DPR, DPD, dan DPRD itu 21 tahun. Adanya di dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-undang yang sama dengan syarat usia Undang-Undang Calon Presiden kan. Nah, syarat usia Bupati Wali Kota itu 25 tahun, Bupati, Gubernur 30 tahun. Nah, itu yang kemudian kita argumentasikan, jelas kok bahwa ini kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang, pada faktanya syarat usia elected official itu berbeda-beda gitu. Dan sama sekali tidak ada isu konstitusionalnya dan tidak ada diskriminasi di dalam penentuan syarat usia ini. Karena pemohon juga mendalilkan soal diskriminasi terhadap anak muda. Kita juga bantah waktu itu, kalau Anda minta turunkan usia dari 40 ke 35 tahun, dan Anda katakan alasannya karena ada diskriminasi kepada anak muda, kenapa 35 tahun? Kalau 35 tahun kan orang yang berusia 34 tahun ke bawah, kan juga terdiskriminasi kalau pakai alasan diskriminasi ya. Nah, itu yang kita argumentasikan lebih kurang waktu itu, Bang. Saya jujur saja, 3 kali atau 4 kali sidang ya, saya sangat percaya diri permohonan ini akan ditolak. Samalah kepercayaan diri kami ketika jadi pihak terkait JR soal sistem pemilu waktu itu. Ini salah satu JR yang paling banyak mendapatkan atensi dari publik, dari partai politik, dari media. Ribut ya, diperbincangkan di mana-mana, tapi kita percaya diri ini akan ditolak oleh MK. Karena kalau sekali MK masuk kepada syarat usia ini, implikasinya akan serius. Karena kalau MK katakan syarat 35 tahun yang paling konstitusional, artinya di luar usia 35 tahun kan nggak boleh. Nah, berpengaruh juga kepada jabatan elected official yang lain. Itu kita percaya diri tuh. Akhirnya persidangan gelombang pertama ini selesai. Pemeriksaannya selesai, termasuk teman-teman KIPP, JPPR waktu itu jadi pihak terkait menolak itu. Persidangan kami selesai, masuklah permohonan ini. Ini dia kan nggak sendirian juga, ada juga temannya atau kakaknya ya. 91, permohonan 91. Yang pada intinya meminta, berbeda yang dia minta, syarat usia 40 tahun itu jadi klausul alternatif dengan orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Jadi boleh belum berusia 40 tahun untuk jadi calon presiden, sepanjang dia sudah boleh menjadi jadi kepala daerah gitu. Nah, ini lebih nggak make sense lagi menurut kami. Meskipun persidangan kami sudah selesai itu. Ini kan persidangannya juga cepat. Nah, permohonan 90 ini saya kira juga sudah diulas di banyak tempat ya. Pernah dicabut oleh pemohon. Jadi sudah berjalan persidangannya, Bang. Diajukan surat pencabutan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu biasanya MK, kalau ada orang yang mencabut permohonan, tidak ada cerita bagi MK. Pasti langsung dikeluarkan penetapan penerimaan pencabutan permohonan itu, dan pemohon nggak boleh lagi mengajukan permohonan karena sudah dicabut. Karena ini berkaitan juga dengan keseriusan pemohon mengajukan judicial review ke MK. Sebab kan ini permohonan yang akan berdampak kepada semua orang gitu. Nah, pada akhirnya diajukan pencabutan, didelay pencabutan itu, diajukan lagi pembatalan pencabutan, dan malah disidangkan lagi oleh MK gitu. Nah, pada akhirnya kemudian keluarlah putusan itu pada hari Senin minggu lalu ya, yang kemudian menghebohkan banyak orang, menghebohkan kita semua gitu. Menurut saya ada beberapa masalah dari putusan ini menjawab pertanyaan Bang Alfon tadi. Pertama,
soal klausul yang kemudian mengatakan boleh menyingkirkan atau boleh menyimpangi syarat usia 40 tahun sepanjang sedang atau pernah menjabat elected official atau jabatan publik yang dipilih melalui proses pemilu termasuk kepala daerah. Menurut saya ini sudah tidak konsisten. Ada logika hukum yang keliru. Kenapa? Karena elected official itu sendiri, Bang, syarat usianya kan berbeda-beda. Menjadikan syarat usia menjadi klausul yang alternatif dengan jabatan yang elected official itu baru masuk akal kalau seandainya syarat usia anggota DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati, wali kota itu sama. Baru boleh kemudian dia menggantikan syarat usia. Sementara syarat anggota DPR, syarat usia anggota DPR, DPRD, DPD, bupati, wali kota, gubernur itu kan berbeda-beda. Nah, permohonan ini atau putusan ini malah kemudian menjadikan syarat usia itu menjadi setara. Itu sudah keliru itu. Dalam konteks ilmu perundang-undangan, menjadikan sesuatu yang tidak sama dan tidak setara menjadi suatu klausul yang alternatif tidak boleh dilakukan. Tidak jelas jadi. Tidak jelas. Coba dibayangkan, itulah kita bayangkan ya, syarat DPR 21 tahun, DPRD 21 tahun, sama juga dengan DPD ya. Nah, bupati wali kota 25 tahun, gubernur 30 tahun, syarat usia calon presiden 40 tahun. Lalu syarat usia 40 tahun ini boleh dipinggirkan asal pernah menjadi bupati, wali kota, gubernur, DPR, DPRD yang syarat usianya semua itu di bawah 40 tahun gitu. Kan nggak make sense, Bang. Kecuali syarat usianya sama, boleh lah. Artinya syarat usia presiden dengan gubernur, bupati, wali kota, dan anggota legislatif itu sama. Nah, boleh. Jadi syarat alternatif dia. Nah, itu catatan pertama. Nah, yang kedua, putusan ini menurut saya penuh dengan konflik kepentingan. Kalau teman-teman baca, mungkin juga sudah banyak diulas ya di media. Pemohon ini adalah mahasiswa. Umurnya baru 23 tahun. Saya nggak mempersoalkan dia mahasiswa dan dia masih muda, itu sama sekali nggak jadi soal. Tapi yang jadi soal adalah materi yang dia uji ini adalah norma hukum yang akan mengikat semua orang. Nah, dalam pengajuan judicial review harus dibuktikan dulu kepentingan si pemohon ini dengan pasal yang dia uji apa. Pasal yang diuji soal syarat usia calon presiden. Dan dia meminta agar syarat usia ini bisa dikesampingkan kalau orang yang nyalon presiden itu pernah menjadi bupati, gubernur, wali kota, atau anggota legislatif. Pertanyaannya adalah, apakah si pemohon sudah berusia yang mencukupi syarat untuk menjadi elected official, atau apakah dia seorang bupati, wali kota, anggota legislatif, dan gubernur yang bisa menyampingkan syarat usia 40 tahun itu untuk bisa jadi calon presiden? Jawabannya tidak. Lalu apa kedudukan hukum dia diterima oleh MK untuk perkara ini apa gitu? Kalau membaca permohonannya itu lebih menggelikan lagi menurut saya. Dia mengatakan karena dia adalah fans atau pengidola dari Gibran, dia menyebut itu di permohonannya. Gibran wali kota Solo, dan Gibran itu menurut dia punya prestasi yang bagus, tapi dia belum berusia 40 tahun, maka norma ini harus diubah. Norma usia 40 tahun ini harus diubah agar idolanya dia, Gibran, bisa nyalon presiden meskipun usianya belum 40 tahun. Tapi dia pernah dan sedang menjadi wali kota di Solo. Itu yang dia minta ke MK. Dan dikabulkan oleh MK. Jadi saya heran kenapa, bagaimana cara berpikir hakim MK terutama yang 3 orang yang mau mengabulkan ini ya. Yang 2 lagi kan concurring opini, maksudnya punya alasan yang berbeda. Dia mengatakan gubernur saja harusnya yang boleh mengenyampingkan syarat usia gitu. Tapi menurut saya meskipun putusan ini dissenting opini 4 orang hakim ya, tapi 5 orang hakim yang kemudian menyepakati menyampingkan usia, menerima legal standing pemohon, itu penuh dengan konflik kepentingan gitu. Terutama bagi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Untuk teman-teman ketahui, ketika memeriksa perkara
PSI, Garuda, dan beberapa orang kader Partai Gerindra itu, dia mundur dalam pengambilan keputusan dengan alasan menghindari konflik kepentingan. Padahal kalau mau dilihat agak tipis tuh konflik kepentingannya untuk permohonan PSI, Garuda, dan beberapa kader Gerindra, kecuali Kaisang yang ketua umum PSI ya. Tapi kan permohonan ini sudah berjalan sebelum Kaisang jadi ketua umum PSI. Dia kan jadi ketua umum setelah 3 hari jadi kader langsung jadi ketua umum kan. Nah, tapi di permohonan ini yang eksplisit menyebut Gibran sebagai alasan permohonan, ketua MK nggak mundur. Karena padahal dia punya relasi paman dan ponakan sebagai akibat perkawinannya dia dengan adik Presiden Jokowi, dengan Gibran. Nggak mundur dia. Nah, makanya menurut saya putusan ini punya 2 kontroversi itu. Yang terakhir sebelum nanti pindah ke yang lain, Bang. Ini sama sekali bukan putusan sesuai dengan tema diskusi kita yang mengupayakan partisipasi politik anak muda. Temanya nggak di sana sebetulnya. Saya adalah, dan termasuk juga kita di Perludem, dan saya yakin Bang Rey juga, kita mendorong partisipasi anak muda dalam politik. Tapi tidak dengan cara seperti ini dong. Ini kan Anda mengakali aturan hukum, mengintervensi kekuasaan kehakiman untuk kepentingan Anda. Nah, partisipasi anak muda yang kita dorong adalah, oke, kalau mau berpartisipasi juga misalnya dalam menjadi peserta pemilu, kan tidak harus langsung jadi calon presiden. Ini calon presiden. Ada hampir 300 juta lebih pemilih yang akan dia urus. 38 provinsi di Indonesia sekarang gitu. Bukan jabatan politik yang bisa hanya untuk kepentingan kelompok dan keluarga saja. Bahwa anak muda penting berpartisipasi dalam politik, ya saya dukung. Ya silakan anak muda berpartai menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk anak muda sekarang, saya sepakat. Tapi tentu dengan mekanisme yang demokratis, dengan mekanisme yang kemudian tidak instan gitu. Jadi kita mengkritik ini tidak dalam rangka untuk mengatakan kita tidak setuju terhadap partisipasi politik anak muda. Bisa dicek kok rekam jejak saya dan teman-teman Perludem, dan mungkin Bang Alfon dan Bang Rey, dan mungkin kita semua di sini, bagaimana kita melakukan banyak inisiatif untuk mendorong partisipasi politik anak muda. Gitu Bang, mungkin untuk awalan Bang. Oke, sip. Tangan dulu. Ini menarik nih. Satu hal yang menarik itu tadi yang saya catat itu namanya unnecessity prinsip sebenarnya. Nggak ada masalah juga sih sebenarnya di dalam konteks itu. Nggak ada masalah konstitusional gitu ya. Nggak ada masalahnya. Ini kan open legal policy. Kan gitu kan? Kenapa itu diuji? Itu menarik pertanyaannya. Dan kemudian ada beberapa problematik gitu ya. Tadi udah jelasin, nggak perlu saya jelasin lagi. Dan kemudian yang ketiga paling menarik gitu kan. Ternyata kalau menurut ahli ini, sebenarnya ini bukan terkait dengan aksesibilitas bagi anak muda untuk bisa ikut, gitu. Bukan itu masalahnya, gitu. Tapi ini mengakali instrumen hukum dengan mempergunakan alat-alat hukum dengan menyelimuti itu dengan aspek-aspek demokrasi, gitu kira-kira ya. Oke. Ini kata tadi dari Perludem kan. Nah, ini ada Pak Rey nih, Bung Rey. Beliau ini dendengkot dalam persoalan demokrasi, pergerakan politik bagi kaum muda dan seterusnya, dan khusus juga soal pemilu dan saat ini. Nah, tadi udah sebutin ini tadi. Ternyata itu problematik. Kan? Ternyata ini juga bukan terkait dengan peran tentang membuka keran ya bagi anak muda untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, khususnya untuk menjawab elected official gitu. Nah, menurut Pak Rey gimana nih? Apakah memang ini memang bagi anaknya beri peluang pada anak muda, atau memang ini bukan, atau memang ada hal-hal lain di luar itu gitu kan, jadi persoalannya. Nanti juga saya akan tanya nih, saya terkait dengan permasalahan prosedur pendaftaran kemarin itu. Gimana menurut Pak Rey gitu kira-kira?
Terima kasih Bung Alfon, Bung Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, menjelang sore kawan-kawan sekalian. Tadi Bung Fadli udah berbicara soal aspek hukumnya ya, prosedur macam-macam dan sebagainya gitu. Kalau saya mungkin mendekatinya dari aspek isu yang disebut dengan dinasti politik yang muncul itu gitu ya. Jadi lebih pada aspek politiknya. Karena legal formalnya tadi udah dibahas oleh Bung Fadli gitu ya. Nah, kita definisikan dulu karena kayaknya banyak yang gamang soal yang disebut dengan dinasti politik ini ya. Karena tiba-tiba nariknya ke Soekarno lah ya, ke inilah. Sultan Syahrir juga Bang. Sultan Syahrir ya, dan sebagainya gitu. Baik, kita buat definisinya supaya terang benderang. Supaya di mana kita bisa mendefinisikan yang disebut dengan dinasti politik ini atau tidak gitu. Supaya juga enggak orang yang semestinya nggak dilabeli dinasti politik kena juga gitu loh. Sehingga karir politiknya juga macet gara-gara ya isu soal dinasti politik ini gitu. Kawan-kawan sekalian, setidaknya ada 2-3 ciri dari sebuah politik yang beraroma dinasti yang kemudian kita sebut sebagai dinasti politik. Pertama adalah cabang kekuasaan itu berada di lingkungan sekitar satu tingkat ke atas, satu tingkat ke samping kiri kanan, dan satu tingkat ke bawah dan hubungan semenda. Itu dulu ya. Jadi kalau satu tingkat ke atas kan ayah dan ibu ya kan. Satu tingkat ke kanan katakanlah saudara dan saudari. Satu tingkat ke kiri istri ya atau suami gitu ya. Satu tingkat ke bawah itu adalah anak. Itu dulu lingkarannya ada di situ. Ini sebetulnya macam-macam tuh. Ada yang kalau kita membuatnya dari dulu cuma satu tingkat. Saya merujuk ke undang-undang pemilu dahulu tuh di pilkada. Di pilkada itu dulu kan udah pernah diatur bahwa seseorang yang masih memiliki hubungan kerabat 1 derajat ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah tidak dapat dicalonkan di jabatan yang bersifat elected official. Itu tadi tuh. Seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Fadli. Cuman pasal ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi, lalu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gak ada lagi sekarang aturan. Jadi memang sekarang bebas gitu ya tentang itu gitu. Nah itu dulu tuh. Nah dari cabang-cabang ini berkebetulan ada satu dari mereka itu yang memiliki kekuasaan aktif. Nah ini jelas-jelas yang disebut dengan dinasti politik. Jadi ada yang berkuasa ini kemudian memiliki hubungan kekerabatan dengan satu level ke bawah, ke atas, ke kiri, dan ke kanan itu. Lalu dari situ itu kemudian ikut juga di kompetisi di jabatan-jabatan yang bersifat elected official. Yang elected official itu kan cuma 2 umumnya. Kalau nggak eksekutif dia legislatif. Kan cuma itu tuh. Jadi ikut pemilunya di legislatif ataupun pemilunya di eksekutif. Kalau ada 2 ini, itu udah masuk kategori yang disebut dengan praktek dinasti politik. Maka kalau nggak terjadi 2 variabel ini, 2 kriteria ini, ya kita nggak disebutkan sebagai dinasti politik. Meskipun pada kenyataannya dia anak si anu, iya, tapi tidak masuk dalam kategori yang kita tolak sebagai dinasti politik ini. Gitu. Misalnya sebagai contoh. Ibu Mega dengan Soekarno nggak bisa kita sebut sebagai bagian dari praktek politik dinasti. Kenapa? Karena Ibu Mega naik sebagai ketua umum partai politik PDI saat itu. Pertama itu bukan jabatan elected official, itu jabatan biasa saja. Nah yang kedua adalah ya Pak Karno sudah nggak ada dan sudah jauh tidak berkuasa. Jadi nggak mungkin ada pengaruh langsung dari jabatan yang ada pada dirinya kepada Ibu Mega yang bapaknya sudah nggak ada. Oleh karena itu nggak disebut dengan politik dinasti. Gitu. Kelihatan kan? Nah, AHY dengan Pak SBY. Satu segi ada aliran darah, 1 derajat kan di bawah ayah dengan bapak kan. Tapi AHY itu jadi calon kepala daerah setelah Pak SBY tidak lagi jadi presiden. Ingat itu ya. Jadi beliau tidak lagi sebagai presiden aktif, sudah mantan presiden. Nah cuman masih masuk dalam kategori yang disebut dinasti itu
Karena jedanya masih 3 tahun, 4 tahun. Umumnya di kita 5 tahun jedanya. Jadi setelah saya nggak berkuasa, 5 tahun setelah itu baru cabang-cabang kekeluargaan ini terlibat di dalam posisi-posisi yang berhubungan dengan elected official itu tadi. Nah, itulah yang kita kaitkan, ini bagian dari meskipun tipis gitu loh. Karena kan sudah 4 tahun kan. Beliau kan 2014 berakhir kan. Ya sementara pilkada 2017. Kan udah 3 tahun tuh. Sebetulnya udah di ujung. Itu pun masih masuk ke pengkiri itu gitu. Nah, udah kelihatan ya, kalau sekalian. Sehingga dengan begitu kita juga jangan sembrono mengatakan kamu ini dinasti kamu. Enggak juga. Misalnya contoh yang lain, Mbak Tutut lah misalnya sekarang nih. Mbak Tutut mau ikut pemilu, ya, masuk gabung ke partai mana? Masih disebut nggak dinasti politik? Kagak, karena udah jauh sekali tuh antara Mbak Tutut dengan Pak Harto ya, udah lebih dari 25 tahun jaraknya itu. Dan Pak Harto ya dengan sendirinya nggak punya kekuasaan kan, apalagi beliau sudah almarhum. Nah itu tidak disebut dengan dinasti politik. Pak, kalau kita lihat ini dinasti itu jelas, yang bukan dinasti itu juga jelas kan. Ini orang narik-nariknya Ibu Mega ke Soekarno, ya kejauhan gitu loh. Ya jelas semua orang nggak mau menolak dinasti politik. Masa cucu kita nanti juga nggak boleh ikut politik karena saya anggota DPR, karena saya bupati? Ya saya nggak mau dong kalau itu definisi yang disebut dengan dinasti. Kan kira-kira gitu, bukan. Nah, mengapa ia dicegah ketika ia memimpin? Karena dikhawatirkan ada pengaruh jabatan yang ada pada dirinya untuk peraupan suara dari struktur keluarga ini gitu loh. Jadi nggak murni. Ada orang yang mengambil keuntungan dari jabatan yang saya pegang atau dari pengaruh yang saya pegang. Kalau bicara di situ yang disebut dengan ketidakadilan, ketidaksetaraan, satu prinsip yang ditolak di dalam pemilu yang demokratik. Pemilu demokratik itu mengandaikan semua orang sama, semua orang setara, semua orang itu berlaga dengan derajat yang sama-sama kira-kira nol lah gitu. Makanya uangnya diatur. Nggak boleh orang terima uang dari orang seseorang itu dengan berlebihan. Ya kan? Harus batasnya gitu. Sebab kalau tidak akan nyumbang ke dia semua, ke saya nggak kena. Maka diaturlah kan. Kamu boleh nyumbang cuma sekian, perusahaan sekian, badan hukum sekian gitu. Termasuk kita menggunakan media. Di televisi, meskipun kita kaya raya, kamu nggak bisa beli sembarangan jam tayang. Kenapa nggak boleh beli jam tayang? Karena bisa membuat ketidakadilan. Gitu. Tiba-tiba karena saya kaya raya, saya bisa menggunakan semua jam tayang yang ada di televisi itu untuk mengiklankan saya. Tidak boleh. Diatur. Misalnya cuma sekali sehari orang boleh iklan di dalam satu TV. Misalnya begitu. Sebagai aturannya gitu. Nah, kenapa yang begini-begini diatur? Karena tuntutan dari pemilu demokratik. Kalau Anda nggak mau yang begini-begini, itu bukan pemilu demokratik namanya. Pemilu di zaman Orba kejadian gitu loh. Gitu. Maka oleh karena itulah karena semua diatur, semua orang harus diperlakukan secara adil dan jujur, setara-setara, maka hal-hal yang tidak berhubungan, yang mencegah hal-hal yang mencegah terjadinya kesetaraan itu, keadilan itu sebisa mungkin dipangkas. Misalnya soal penggunaan media ini kan, soal kepemilikan terhadap dana, soal bantuan negara terhadap semua peserta pemilu, itu semua diatur supaya ada unsur yang namanya memenuhi keadilan itu. Nah disitulah dinasti politik itu dicegah, nggak boleh terjadi karena besar kemungkinan pengaruh dari cabang kekuasaannya ini memiliki implikasi pada dua hal. Pertama yang sudah pasti, nama besar orang itu akan kebawa kepada orang yang lain itu. Nggak setara dong. Saya anak bupati, Alpon anak orang biasa. Jelas saya lebih terkenal ketimbang Alpon. Dan keterkenalan saya itu datang dari mana? Dari bapak saya yang terkenal duluan, bukan karena kerja saya. Gimana saya terkenal kalau bapak saya bukan bupati? Kerja saya cuma peternak ayam kok. Kan nggak dikenal tuh kan gitu. Nah cuma karena bapak saya bupati,
Lalu saya terkenal sebagai anak bupati. Alpon yang petani jelas nggak terkenal. Lalu kami sama-sama ke ranah pemilu. Berkat ke ranah pemilu dengan situasi yang berbeda, yang perbedaannya itu tidak datang secara alami, tapi karena itu tadi Anda mendapat limpahan popularitas karena Bapak, sementara dia harus kerja dari nol gitu. Nah yang kayak gitu diatur di dalam pemilu demokratik, sebisa mungkin itu ditinggalkan. Maka ya dicegah orang ini jangan masuk dulu karena nggak setara, lebih baik dengan Fadli gitu. Kenapa Fadli? Karena Fadli ya anak guru, sama tuh. Guru kan nggak punya implikasi besar, anak petani nggak punya implikasi besar, sama nih di ranah pemilu. Itu yang disebut dengan adil, itu yang disebut dengan demokratik. Makanya si anak pejabat nggak boleh diikutkan dulu. Itu pertama. Nah yang kedua, sulit membayangkan kalau si pejabat itu nggak ikut cawe-cawe. Benar nggak tuh? Anaknya yang maju, istrinya yang maju, suaminya yang maju, lalu pura-pura dia nggak tahu. Nggak ada cerita. Ini kekuasaan, bos. Bukan ujian sekolah. Kalau ujian sekolah, Bapak nggak boleh ikut campur. Udah jelas tuh. Nggak masuk kelas ya? Nggak masuk kelas. Ini kekuasaan, bos. Yang dipertaruhkan dengan segala jiwa, raga, uang, dan seterusnya. Tiba-tiba dia pura-pura nggak tahu. Ada orang demi kekuasaan, hukum pun ditaklukkan sama dia. Bukan dia ikut hukum yang ditakluk, hukum yang ikut dia. Kalau usianya belum selesai, belum memadai, kita turunkan usia, kata dia. Kan ada juga yang begitu kan, kejadian di negara Konoha katanya. Kalau sini sih mudah-mudahan tidak ada ya. Ya di sini nggak ada, di negara Konoha katanya gitu. Karena nggak cukup usia, sementara anak mau maju, loh yang salah usia kita turunkan kata dia supaya anak saya maju. Nggak ada juga yang ini kekuasaan, bos. Dalam nanya laut, kalau zaman dulu kan selalu kita nggak bisa diukur. Kalau sekarang udah bisa diukur dengan teknologi ya kan. Tingginya bulan dulu nggak bisa diukur. Kalau sekarang kita udah bisa ukur dengan teknologi. Satu-satunya di dunia ini yang kita nggak bisa ukur dengan cara apapun apa, nafsu serakah orang. Nggak bisa diukur, Pak. Kebaikan bisa diukur. Dari mana? Ya dari dia zakat, infak, sodakoh, beri hadiah. Kita tahu dia orangnya, oh si pemberi. Tapi nafsu kekuasaan, nafsu serakah, nggak ada alat ukurnya. Oleh karena itu dicegah. Siapa yang bisa mencegah itu? Demokrasi. Itu pentingnya demokrasi datang untuk mencegah hawa nafsu orang yang ingin berkuasa itu. Hei, kamu hanya boleh berkuasa 5 tahun sekali pemilu. Setelah itu boleh lagi 5 tahun lagi. Di luar itu tidak boleh. Cuman 10 tahun yang dibagi kepada 2 periode. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Tahun ketiga, periode ketiga tidak boleh. Sebab kalau kekuasaan panjang sekali usianya, berlakulah hukum alamnya. Kekuasaan itu cenderung korup, makin besar kekuasaan seseorang, makin besar potensi untuk korupsinya. Karena itu dicegah. Itulah pentingnya demokrasi. Kalau anda nggak mau yang begini-ginian itu ya sudah. Ngapain pakai undang-undang kayak udahlah 3 periode juga boleh, 4 periode juga boleh. Seumur hidup tanggung. Semua juga hidup boleh. Yang penting masyarakat tahu. Ingat, Pak Harto dulu jatuhnya itu dengan tragis loh. Kenapa gitu? Karena tahun 97 itu mau pemilu terakhir di era beliau, ya kan, target Partai Golkar saat itu harus 80%. Ya, 70 lah seingat saya tuh. 70% kita menang kata dia. Karena pada saat itu ya kemenangan Golkar sudah diketahui sebelum pemilunya terlaksana. Bukan karena survei, karena memang begitulah rekayasanya ya kan. Kami mau 70% menang, dia akan dapat 70%. Saat itu begitu. Mau muncullah di mana-mana di seluruh Indonesia, kami dukung Soeharto untuk calon presiden lagi. Soehartonya mengatakan diam aja, pura-pura nggak tahu, atau memang dia nggak tahu, kita nggak tahu gitu ya. Dia pokoknya dia diam aja. Masyarakatnya yang sibuk.
Kami mau Soeharto lagi, kami mau Soeharto lagi. Menterinya juga ikut sibuk. Ini nih banyak sekali permintaan dari masyarakat supaya Pak Harto melanjutkan kembali jabatan kekuasaannya. Nah, di ujung mendekati pemilu baru Soeharto datang. Setelah mendengar berbagai dukungan, aspirasi macam-macam dari masyarakat, ya karena masyarakatnya masih menghendaki, saya siap dicalonkan kembali sebagai calon presiden. Ini kurang lebih terjadi di negara Konoha yang lain ini suasananya. Ya kan? Suasana ini kurang lebih terjadi di negara Konoha yang lain. Tiba-tiba muncullah dukungan ke sini, dukungan ke sana, dukungan sini, dukungan sini. Hati-hati, belajarlah dari sejarah. Sejarah yang kita nggak pinjam dari negara lain, tapi sejarah dari bangsa kita sendiri, sejarah dari negara kita sendiri. Betapa puja-puji dukungan yang tidak orisinil, yang bentuk dukungan dalam bentuk rekayasa, itu jebakan untuk menjatuhkan diri. Belajarlah, jangan ulangi lagi sejarah berkali-kali. Sebab sebutuh-butuh orang Indonesia ini pada kesejahteraan, mereka juga butuh demokrasi. Itu kultur bangsa kita. Bangsa kita itu nggak sekedar cukup, yang penting perutnya kenyang, kan kira-kira gitu ya. Yang penting bajunya keren, enggak. Tapi otak dan hatinya juga harus dipenuhi. Otak dan hati dipenuhi ini melalui apa? Melalui demokrasi. Itu kultur kita. Nggak bisa sekedar yang penting makan, tapi nggak bebas bicara. Yang penting sekedar makan, nggak bisa bebas berekspresi. Yang penting sekedar makan, nggak ada pertandingan untuk menuju jabatan secara fair. Kita nggak bisa terima. Nah ini yang harus kita tolak. Oleh karena itulah dinasti kita katakan kita tolak. Meskipun secara legal formal boleh. Ini bukan persoalan legal formal, persoalan kebaikan bangsa dan etik berbangsa dan negara. Sebab demokrasi bukannya sekedar aturan yang tertulis. Jadi jangan kita menganggap itu asal boleh menurut undang-undang, ya, asal dilarang menurut undang-undang, lalu itu kita anggap demokrasi. Tidak. Demokrasi itu lebih dari sekedar seperangkat aturan, tapi dia juga seperangkat nilai. Nilai itu apa? Etiknya itu apa? Etiknya adalah mendahulukan kepentingan masyarakat umum dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri ataupun keluarga ataupun kelompok. Itu etik namanya. Mana lebih baik? Ditanyakan sekarang misalnya, Anda tahan anakmu jadi calon presiden dan wakil presiden, lalu memberi kesempatan kepada orang lain, atau Anda dorong? Jawaban yang tersedia, beri kesempatan kepada orang lain. Sebab itulah kekuasaan kita batasi. Kalau tetap dirimu, nggak perlu ada lagi pembatasan, nggak perlu lagi ada demokrasi. Nah sekarang orang mengatakan kan yang penting dipilih, ya kan? Melalui proses pemilihan. Lah iya, karena proses pemilihan lah dia dinamakan dinasti. Kalau tidak melalui proses pemilihan, dia namakan monarki. Gitu. Makanya kita tidak berbicara boleh tidak boleh, dipilih tidak dipilih. Kita berbicara etik demokrasi. Memberi kesempatan kepada orang lain menjauhkan dirimu untuk dikapitalisasi kepentingan politik yang sedarah dengan dirimu, itu yang dicegah. Kalau Anda tunjuk-tunjuk dia jadi menteri, dia jadi kepala desa, itu bukan lagi dinasti, itu namanya monarki. Dinasti itu tumbuh di negara yang demokratik, mempergunakan hukum-hukum demokrasi untuk mengambil keputusan, mengambil kekuasaan, menduduki jabatan. Tapi untuk dirinya, keluarganya, mohon maaf, nggak ada dinasti yang tumbuh di republik ini demi kesejahteraan lain. Omong kosong. Kasih saya contoh daerah yang bagus, tumbuh berkembang karena dinasti. Paling orang mengatakan Solo, ya kan? Cek dulu deh, itu proses Solo naiknya seperti itu karena apa gitu loh. Dan bahkan itu 4 pembangunan pusat itu ada di sana. Nah itu dia, makanya cek dulu, kan saya bilang. Cek dulu, saya bilang ya kan. Cek dulu deh, mengapa begitu tuh gitu. Kan orang hanya lihat angka 7%, 8%. Tapi ke angka 7 itu gimana prosesnya? Gimana ceritanya?
Gimana bisa sampai ke sana? Nah, oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, kalau kita sedikit alihkan sedikit aja yang disebut dengan pengelolaan pemerintahan yang bersih, salah satu prinsipnya itu adalah mencegah terjadinya yang namanya konflik kepentingan. Makanya kalau saya misalnya bupati, wali kota, tiba-tiba ada tender untuk bangun jalan, bangun sekolah, bangun macam-macam, yang pertama harus ditegakkan itu bahwa saya tidak boleh ikut serta memutuskan siapa pemenang tender kalau di dalamnya ada perusahaan yang terkait dengan keluarga saya. Itu namanya mencegah konflik of interest. Sama tadi, Bung Fadli, itu kode etik di dunia kehakiman itu jelas juga. Anda tidak boleh ikut memutuskan satu perkara yang sedang digugat, diajukan, diadili oleh pengadilan kalau yang memohonkan keadilan itu adalah bagian dari keluarga Anda. Nah, yang kemarin tuh bisa kena tuh ya, Li, ya. Karena itu ponakan. Ponakan tuh masih satu level, satu derajat dari kita. Nggak boleh tuh, itu kode etiknya. Nah, kode etik yang kayak begini kalau dipindahkan kepada kekuasaan, nah itu dia tuh. Kawan-kawan sekalian, ini bukan berbicara tentang orang ya. Saya sedang tidak berbicara orang. Yang saya bicarakan itu adalah buruknya dinasti politik yang itu jangan diberi celah untuk masuk, entah siapa pelakunya. Kita udah melihat dinasti politik yang tumbuh di daerah-daerah luar biasa, mengakibatkan kemacetan pembangunan, mengakibatkan kemacetan proses demokratisasi kita dan seterusnya itu. Ini penyakit dinasti di daerah ini udah luar biasa parah. Mohon maaf saja kalau kita lihat begitu itu, rasanya akan sangat sulit deh yang disebut dengan kompetisi yang sehat. Maka kan sebagian dari kita itu masih sering tuh ngeluh. Ya kalau begini-begini mah pemilu pilkada nggak usah pakai pemilu pilkadaan mah. Kenapa gitu? Yang berkuasa dia juga. Kan sering kita ngeluhnya begitu kan. Karena memang begitu marah. Hampir di semua daerah. Dan apa hasil dari dinasti itu? Keluarga itu diangkut ke KPK. Sudah berapa banyak keluarga yang diangkut ke KPK karena jabatan yang dikorupsi. Dikorupsinya berjamaah lagi. Jamaahnya bukan orang asing, tapi keluarga, adik dan kakak. Kejadian tetangga kita, ya kan, ayah dan anak kejadian di sono di ujung Jawa, ya kan, ya, suami istri kejadian diangkut oleh KPK itu. Jadi yang terlihat oleh kita sekarang hasil dari dinasti politik itu adalah makin banyak penjara yang dihuni oleh satu keluarga. Itu hasilnya yang kita lihat. Nih yang terakhir yang mohon maaf menimpa satu menteri, ya kan? Satu menteri kita ini ternyata kalau kita lihat adiknya di sana, adiknya juga berkuasa di sana, pernah juga apa namanya itu kena hukum, pernah adik yang di sini juga kena hukum. Apa hasilnya ini semua? Nah oleh karena itulah kita harus mengatakan bagi saya stop dinasti politik karena sama sekali nggak ada untungnya bagi bangsa ini. Mudaratnya jauh lebih banyak. Ini bukan persoalan si anu dan si anu, enggak. Ini bukan persoalan umur, bukan. Ini bukan persoalan, bukan. Ini persoalan apa, mendahulukan kepentingan dan tujuan bangsa kita daripada kepentingan dan tujuan keluarga-keluarga, karena sudah terbukti sampai sekarang sama sekali tidak ada manfaat dari politik dinasti atau dinasti politik ini. Itu kira-kira dari saya. Ini kalau udah Pare ngomong gitu kan seolah-olah apa kita termotivasi jadi bergerak gitu ya. Nah etika jabatan itu jangan tanya pasal mana, nggak ada di undang-undang. Pertanyaan spesifiknya apakah mungkin putusan MK ini dikoreksi lagi? Bisa saja. Gerakan anti korupsi, tetapi mendukung dinasti. Bagi saya itu aneh. Dalam bahasa hukum itu adalah contrario interminis. Begitu tuh.